dari kelompok 8 akan membahas tentang materi sistem gerak, sistem saraf, dan hormon pada manusia. Di sini kami akan membahas tentang materi identifikasi alat gerak aktif dan alat gerak pasif pada manusia. Yang kedua, identifikasi tulang penyusun rangka manusia. Yang ketiga, proses perkembangan tulang. Yang keempat, fisiologi dan kimiawi kontraksi otot. Yang kelima, fungsi reseptor atau sistem saraf pada manusia. Yang keenam, struktur berbagai reseptor yang dimiliki manusia. Yang ketujuh, proses kerja reseptor sampai terjadinya sensoris atau pemberian tanggapan terhadap rangsangan yang datang. Yang delapan, membedakan sistem saraf dan sistem hormon pada manusia. Yang kesembilan, proses perjalanan impuls mulai dari penerimaan rangsangan sampai muncul tanggapan. Yang ke-10, proses kerja hormon sel atau jaringan atau organ target. Yang 11, gangguan-gangguan pada sistem koordinasi. Dan yang terakhir, kelainan pada otot dan tulang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Febriana Mardianti dengan NIM T 2019 4040. Di sini saya akan membahas tentang materi identifikasi alat gerak aktif dan alat gerak pasif pada manusia, identifikasi tulang penyusun rangka manusia, dan proses perkembangan tulang. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak ialah salah satu ciri dari makhluk hidup yang bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan sebagai perpindahan tempat atau perubahan posisi, sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Makhluk hidup akan bergerak bila akan impuls atau rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan alat gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sistem gerak aktif. Sistem gerak aktif ialah terdiri atas rangka yang tersusun oleh tulang-tulang. Tulang merupakan alat gerak pasif karena tulang dapat bergerak dengan bantuan otot. Sehingga jika tidak ada otot, tulang tidak akan dapat bergerak. Otot adalah alat gerak aktif karena dapat memiliki kemampuan untuk berkontraksi dan melakukan relaksasi. Otot memiliki jenis sifat, yaitu yang pertama, kontraksibilitas atau otot bisa memendek ketika berkontraksi. Yang kedua, ekstensibilitas atau otot bisa memanjang ketika relaksasi. Yang ketiga, elastisitas atau kemampuan otot untuk bisa kembali ke ukuran semula. Jadi, otot merupakan sebuah jaringan yang dalam tubuh manusia dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama otot lurik, yang kedua otot polos, dan otot jantung. Selanjutnya yaitu sistem gerak pasif. Sistem gerak pasif ialah alat gerak pada manusia yang dapat melakukan pergerakannya sendiri. Alat gerak pasif pada manusia berupa rangka atau tulang. Rangka atau tulang tersusun atas jaringan tulang rawan dan tulang sejati. Tulang rawan tersusun atas sel kondrasit yang berasal dari kontroblas dan mensereksikan matriks yang disebut kondrin. Contoh tulang rawan yaitu tulang pada seluruh pernafasan, tulang pada ujung tulang rusuk, daun telinga, dan epiglotis. Di dalam sistem gerak pasif terdapat tulang paha, tulang ujung pada tulang rusuk, daun telinga, tulang lengan, dan tulang belikat. Selanjutnya yaitu tulang penyusun rangka manusia. Tulang merupakan alat gerak pasif yang juga berfungsi untuk melindungi organ tubuh penting dan memberikan bentuk tubuh. Yaitu yang pertama tulang tengkorak. Tulang tengkorak tersusun atas tulang pipih yang memiliki fungsi utama untuk melindungi otak. 1 tulang kepala belakang, 2 tulang ubun-ubun, 1 tulang dahli, 2 tulang pelipis, 2 tulang baji, dan 1 tulang tapis. Bagian muka.
Bagian muka ada 2 tulang, rahang atas dan tulang rahang bawah. 2 tulang pipi, 2 tulang lengkung pipi, 2 tulang langit-langit, 2 tulang hidung, 2 tulang mata, 4 tulang kerang dalam hidung, 1 tulang lidah, 2 tulang air mata, dan 2 tulang rongga mata. Selanjutnya yaitu tulang badan. Tulang badan termasuk tulang yang menyusun badan manusia, yaitu tulang belakang, tulang dada, gelang bahu, dan gelang panggul. Tulang belakang merupakan poros penyangga tubuh, juga menjadi pelindung sumsum tulang belakang. Tulang dada akan melindungi jantung dan paru-paru. Gelang bahu merupakan tulang poros lengan, sedangkan gelang panggul merupakan pertulangan poros kaki. Ruas tulang belakang ada 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, 4 ruas tulang ekor. Dan tulang dada ada 1 tulang dada hulu, 1 tulang dada badan, 1 tulang dada taju pedang. Tulang rusuk. Tulang rusuk ada 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, 2 pasang tulang rusuk melayang. Tulang gelang bahu ada 2 tulang belikat, 2 tulang selangkah, dan tulang gelang panggul ada 2 tulang duduk, 2 tulang kemaluan, 2 tulang pinggul atau usus. Selanjutnya tulang anggota gerak. Tulang anggota tergerak tersusun atas tulang kaki dan tulang tangan. Tulang paha atau humerus adalah tulang paling panjang yang dimiliki manusia. Sedangkan tulang pergelangan tangan dan kaki merupakan tulang yang paling pendek. Tulang paha. Ada 2 tulang paha, 2 tulang tempurung lutut, 2 tulang kering, 2 tulang betis, 2 tulang tumit, dan 2 kali 7 tulang pergelangan kaki, 2 kali 5 tulang telapak kaki, 2 kali 14 ruas tulang jari kaki. Selanjutnya tulang lengan. Ada 2 tulang lengan atas, 2 tulang pengupil, 2 tulang hasta, 2 kali 8 tulang pergelangan tangan, 2 kali 5 tulang telapak tangan, dan 2 kali 14 ruas tulang jari tangan. Selanjutnya yaitu proses perkembangan tulang. Sebelumnya terbentuk sempurna tulang manusia dalam bentuk tulang rawan saat baru lahir. Proses ini dapat berlangsung terus-menerus atau berkelanjutan sepanjang hidup. Oleh karena itu, saat memasuki usia lanjut, jumlah tulang lunak yang tersisa di dalam tubuh akan sangat sedikit. Sementara itu, tulang yang ada di dalam tubuh sudah menua dan sangat rapuh. Proses pembentukan tulang dikenal dengan osteogenosis atau osifikasi. Proses osifikasi dilakukan oleh sel pembentukan tulang yang disebut dengan sel osteoblast. Proses pembentukan ini terdiri dari 2 tipe, yaitu yang pertama osifikasi intramembran dan osifikasi endokondral. Osifikasi intramembran dan endokondral. Osifikasi intramembran tergolong tipe pembentukan tulang yang kurang umum atau jarang terjadi. Pasalnya, proses pembentukan tulang tipe intramembran ini terbatas hanya pada tulang tengkorak yang rata, seperti parietal, sebagian dari tulang temporal, dan sebagian dari tulang maksila. Tulang yang terbentuk melalui osifikasi intramembran akan diendapkan di antara 2 membran berserat, dan terdapat langkah-langkah yang akan terjadi proses pembentukan tulang atau osifikasi tipe intramembran, yaitu yang pertama, pembentukan pusat osifikasi, 2 pembentukan matriks, dan 3 pembentukan tulang keras. Sedangkan osifikasi endokondral merupakan pembentukan tulang tipe osifikasi endokondral, melibatkan penggantian model tulang rawan dengan tulang biasa.
Pada proses pembentukan ini, tulang akan terbentuk dari model tulang lunak hyalin. Saya Hikmawati dengan NIM T2019-4061. Saya di sini akan menjelaskan tentang fisiologi dan kimiawi kontraksi otot. Nah, di sini salah satu dari cabang-cabang biologi yang mempelajari berlangsungnya sistem kehidupan. Otot adalah sebuah jaringan konektif dalam tubuh yang tugas utamanya adalah kontraksi. Kontraksi otot digunakan untuk memindahkan bagian-bagian tubuh dan substansi-substansi di dalam tubuh. Nah, otot-otot terdiri dari beberapa bagian antara lain origo, insertio, tendo, dan ligamentum. Selanjutnya, jenis-jenis otot berdasarkan struktur maupun fisiologinya. Otot dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama otot rangka, yang kedua otot jantung, yang ketiga otot polos. Nah, kontraksi otot adalah proses terjadinya peningkatan aktin dan miosin sehingga otot memendek. Aktin adalah bentuk jaringan otot yang berfungsi membentuk permukaan sel, membentuk pigmen, menyusun otot berdinding tipis, dan protein yang menjadi unsur kontraksi dalam otot yang mengatur kontraksi dan relaksasi filamen penyusun otot berdinding tebal. Yang pertama di sini mekanisme kontraksi otot atau cara kerja otot. Proses kontraksi otot diawali dengan datangnya impuls saraf. Nah, impuls saraf mengenai bagian sinapsis atau saraf dan impuls dan serabut otot yang dipenuhi dengan asetilkolin. Nah, yang kedua struktur yang terlibat dalam kontraksi otot yaitu ada myofibril, sarkomen, aktin, myosin, dan tropomyosin. Pembahasan selanjutnya fungsi reseptor atau sistem saraf pada manusia. Sistem saraf adalah suatu jaringan saraf yang kompleks, sangat khusus dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Sistem saraf mengkoordinasi, menafsirkan, dan mengontrol interaksi antara individu dengan lingkungan lainnya. Nah, fungsi sistem saraf sebagai alat pengatur dan pengendali alat-alat tubuh. Maka sistem saraf mempunyai 3 fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai alat komunikasi. Nah, maksudnya sebagai alat komunikasi antara tubuh dengan dunia luar. Yang kedua sebagai alat pengendali atau pengatur kerja alat-alat tubuh. Yang ketiga sebagai pusat pengendali tanggapan saraf, merupakan pusat pengendali atau reaksi tubuh terhadap perubahan keadaan sekitar. Pembahasan selanjutnya akan membahas tentang struktur berbagai reseptor yang dimiliki oleh manusia. Sel saraf atau reseptor terdiri dari neuron dan sel pendukung. Neuron adalah unit fungsional sistem saraf yang terdiri dari badan sel dan perpanjangan sitoplasma. Badan sel atau perikarion suatu neuron mengendalikan metabolisme keseluruhan dari neuron, dendrit, dan akson. Adapun klasifikasi neuron berdasarkan fungsi dan arah transmisi impulsnya, neuron diklasifikasikan menjadi 3, yaitu neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron konektor. Nah, sedangkan berdasarkan bentuknya, neuron dapat diklasifikasikan menjadi 3 juga, yaitu neuron unipolar, yaitu neuron yang hanya mempunyai satu serabut yang dibagi menjadi 1. Dan sedangkan yang kedua, neuron bipolar mempunyai 2 serabut, 1 dendrit dan 1 akson. Dan yang ketiga, neuron multipolar, yaitu neuron yang mempunyai banyak dendrit dan 1 akson. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar di layar PowerPoint di samping. Yang kedua ada sel neuroglia, di mana neuroglia di sini berasal dari kata nerve glue yang mengandung berbagai macam sel yang secara keseluruhan menyokong, melindungi, dan sumber nutrisi sel saraf pada otak dan medula spinalis. Berdasarkan sel Schwann merupakan pelindung dan penyokong neuron-neuron di luar sistem saraf pusat. Ada 4 sel neuroglia yang berhasil diidentifikasi, yaitu yang pertama ada astrosit, adalah sel yang berbentuk bintang yang memiliki sejumlah prosesus panjang. Yang kedua itu ada oligodendrosit yang mempunyai astrosit.
Dan yang ketiga itu ada mikroglia yang ditemukan dekat neuron dan pembuluh darah. Sedangkan yang keempat itu ada sel epidimal yang membentuk membran spitelial yang melapisi rongga cerebral dan rongga medula spinalis. Dan yang ketiga itu ada selaput mielin yang merupakan suatu kompleks protein lemak yang berwarna putih yang mengisolasi tonjolan saraf. Mielin menghalangi aliran natrium dan kalium untuk melintasi membran neuronal dengan hamper yang sempurna. Yang keempat itu ada neurotransmitter, di mana merupakan zat kimia yang disintesis dalam neuron dan disimpan dalam gelembung sinaptik pada ujung akson. Zat kimia ini dilepaskan dari ujung akson terminal dan juga direabsorpsi untuk daur ulang. Neurotransmitter merupakan cara komunikasi antara neuron dan setiap neuron melepaskan satu transmitter. Yang kelima itu ada sinaps, yang merupakan tempat di mana neuron mengadakan kontak dengan neuron lain atau dengan organ-organ efektor, dan merupakan satu-satunya tempat di mana suatu impuls dapat lewat dari suatu neuron ke neuron lainnya atau efektor. Saya Qoriatus Sadiah, NIM T 2019-4072. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses kerja reseptor sampai terjadinya sensorik. Ada 6 poin. Yang pertama, stimulasi reseptor sensorik. Yang terjadi stimulus, aktivasi reseptor, dan respon. Yang kedua, transduksi stimulus. Yang terjadi reseptor sensorik mengubah energi yang ada pada stimulus menjadi energi listrik atau potensi bertingkat. Ketiga, pembentukan impuls saraf. 4. Potensial bertingkat mencapai ambang rangsang berbentuk potensi aksi. Yang kelima, neuron sensorik yang menghantarkan impuls dari reseptor ke otak disebut first order neuron. Yang terakhir, integrasi input sensorik atau impuls sensorik yang berasal dari reseptor yang akan diterima dan kemudian diolah pada area spesifik dari konteks cerebri. Selanjutnya, perbedaan sistem saraf dengan sistem hormon pada manusia. Ada 4 poin. Yang pertama, variabel pembeda. Cara penyampaian informasi sistem sarafnya melalui sinap listrik, sistem hormonnya melalui zat kimia. Yang kedua, variabel pembeda kecepatan respon. Sistem sarafnya cepat, sistem hormonnya lambat. Yang ketiga, variabel pembeda pembawa sinyal. Sistem sarafnya neuron, sistem hormonnya sistem sirkulasi atau darah. Yang terakhir, variabel pembeda jenis respon. Sistem sarafnya langsung terhadap rangsangan luar, sistem hormonnya tidak langsung terhadap rangsangan internal. Menjelaskan proses perjalanan impuls. Sistem saraf merupakan salah satu bagian yang menyusun sistem koordinasi yang bertugas menerima rangsangan, kemudian menghantarkan rangsangan ke seluruh bagian tubuh, serta memberikan respon terhadap rangsangan tersebut. Komponen sistem saraf terdiri dari sel saraf atau neuron, sistem saraf pusat, dan sistem saraf tepi. Sel saraf neuron dalam neuron ada 3 bagian, yakni badan sel, dendrit, akson. Macam saraf neuron berdasarkan pada fungsinya, neuron memiliki 3 macam, yakni neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron konektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rauf. Nomor induk mahasiswa T 2019-4115. Di sini saya akan menjelaskan proses kerja hormon sel. Hormon merupakan suatu senyawa dalam tubuh yang membawa sinyal untuk menghasilkan suatu perubahan pada tingkat seluler yang saling bekerja satu sama dengan yang lainnya secara seimbang. Fungsi umum hormon antara lain melakukan koordinasi metabolisme atau mengaktifkan dan menghambat dalam tubuh, berperan dalam hemostasis tubuh, integrasi fungsi-fungsi jaringan tubuh,
melindungi tubuh terhadap tekanan lingkungan dan berperan pada proses reproduksi, pertumbuhan dan referensiasi sel. Satu hormon dapat mempunyai pengaruh yang berlainan pada macam-macam jaringan atau pada jaringan yang sama tetapi pada waktu kehidupan yang berbeda. Di sini ada beberapa tipe kerja hormon dalam menyampaikan sinyal kepada sel target. 1. Classical endocrine signaling. Hormon disekresikan ke pembuluh darah dan tingkat oleh darah hingga mencapai sel target. Contoh, hormon steroid dan hormon tiroid. 2. Neuroendocrine signaling. Neurohormon disekresikan oleh neuron ke pembuluh darah yang selanjutnya ditransfer oleh darah atau berdifusi melalui cairan interstisial. Contoh, hipotalamus memproduksi beberapa jenis neurohormon yang menghubungkan sistem saraf dan pituitari. 3. Autocrine signaling. Pada pesinyalan autocrine, hormon yang diproduksi bekerja itu mempengaruhi sel yang memproduksinya. Contoh, hormon estrogen selain ditransport melalui peredaran darah juga dapat memberi efek lokal pada ovarium atau tempat estrogen disekresikan untuk menstimulasi produksi estrogen tambahan. 4. Paracrine signaling. Pada tipe ini, hormon berdifusi melalui cairan interstitial dan mempengaruhi sel di sekitarnya. Dan gangguan-gangguan pada sistem koordinasi. Sistem koordinasi dapat mengalami gangguan atau kelainan yang disebabkan oleh kecelakaan, infeksi kuman, definisi nutrien atau faktor genetik. Berikut ini adalah beberapa contoh kelainan pada sistem koordinasi. 1. Amnesia. Amnesia adalah ketidakmampuan seseorang untuk mengenali kejadian-kejadian atau mengingat apa yang terjadi dalam satu periode di masa lampau akibat goncangan batin atau cedera otak. 2. Stroke. Stroke adalah kerusakan otak akibat tersumbatnya atau pecahnya pembuluh darah di otak. Penyumbatan pembuluh darah dapat terjadi akibat penyempitan pembuluh darah, penyumbatan oleh di sebuah emboli atau karena keduanya. 3. Cuter. Penderita cuter diduga ratusan hingga ribuan orang. Penderita selalu melukai dirinya sendiri pada saat depresi, stres atau bingung. Lanjut, kelainan otot. A. Kelainan dan gangguan pada otot manusia. Ada beberapa macam kelainan atau gangguan pada otot manusia, diantaranya yaitu 1. Tetanus merupakan suatu kondisi ketegangan otot yang terus-menerus karena terinfeksi oleh bakteri Clostridium tetani sehingga otot terus-menerus berkontraksi. 2. Terkilir disebabkan oleh kerja otot antagonis di mana cara kerja ini menyebabkan gerakan yang kacau sehingga ujung tulang tidak kembali pada tempatnya. 3. Kram sama dengan kejang otot. Kram terjadi karena otot bekerja terus-menerus atau bekerja terlalu berat sehingga otot mengejang dan menyebabkan rasa sakit. Selanjutnya, ayat-ayat tentang sistem gerak, sistem saraf, dan hormon pada manusia. Ayat yang pertama terdapat dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 3-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Ayahasabul insanu allan najma'a idhamah. Yang artinya, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukankah demikian sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Nah, berdasarkan tafsir Al-Mukhtasar atau Markas Tafsiriyah di bawah pengawasan Syekh Dr. Sohi bin Abdullah bin Humaid,
Imam Masjidil Haram menjelaskan bahwa orang yang kafir mengingkari hari kebangkitan dan perhitungan dan merasa yakin tulang belulangnya tidak akan dapat dikumpulkan kembali setelah hancur. Maksudnya dalam tubuh terhadap sambungan sebagai tempat tulang yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Manusia bisa melakukan gerakan tertentu seperti membungkuk atau meregangkan tangan dan kaki karena adanya sambungan yang terletak pada siku dan lutut. Quran Surat Al-Infitar 82 ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Yang artinya yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakanmu kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia memberikan penjelasan bahwa yang telah mengadakan dirimu yang sebelumnya kamu tidak ada dan menjadikanmu dengan tubuh yang sempurna dan seimbang. Maksudnya, mengapa kamu ingkar kepada Tuhan yang telah menciptakanmu dari tiada dalam ukuran yang tepat? Lalu dia menyempurnakan kejadianmu dengan anggota-anggota tubuh, dan dia menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Allah kembali mengingatkan manusia atas segala kemurahannya dengan menyebutkan penciptaannya dari iri manusia. Allah telah menjadikan tubuh manusia seimbang, berdiri tegak dan gagahnya, tidak seperti binatang berkaki empat atau melata. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum may yamshi ala batnihi wa minhum may yamshi ala rijlaini wa minhum may yamshi ala arba' yakhluqullahu ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan artinya di sini, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan dua kaki, sedang sebagian atau yang lain berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya, dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Menurut tafsir di sini, dan Allah telah menciptakan semua yang hidup berjalan di muka bumi dari air. Air adalah asal penciptanya makhluk-makhluknya, dan di antara makhluk-makhluk yang berjalan itu ada yang berjalan melata dengan perutnya seperti ular-ular dan sejenisnya, dan sebagian ada yang berjalan dengan dua kaki seperti manusia, dan sebagian ada yang berjalan dengan empat kaki seperti binatang-binatang ternak dan semacamnya. Dan Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat selanjutnya yaitu Al-Quran Surat Al-Isra ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu a idza kunna idzaman wa rufatan a inna lamab'usuna khalqan jadida. Yang artinya, dan mereka berkata, apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apa benarkah kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Berdasarkan tafsir Jalalain mereka berkata dalam keingkaran mereka terhadap adanya hari berbangkit, apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apa benarkah kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Tafsiran orang-orang yang ingkar terhadap hari kebangkitan itu berkata, apakah kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru setelah kami menjadi tulang belulang dan potongan-potongan yang berserakan? Sesungguhnya yang demikian ini tidaklah masuk akal. Maksudnya Allah menjelaskan kepada Rasulnya apa yang dikatakan oleh kaum musyrikin Mekah mengenai hari kebangkitan. Mereka mengatakan bahwa apabila mereka telah mati dan menjadi tulang belulang yang lapuk dan tidak utuh lagi, apakah benar mereka akan dibangkitkan seperti makhluk semula? Nah, di dalam ayat ini maksudnya memberikan pengertian bahwa orang-orang kafir itu tidak percaya bahwa manusia akan dibangkitkan kembali. Akan tetapi berdasarkan kenyataannya atau yang dijelaskan di dalam ayat tersebut menerangkan bahwa setelah manusia mati,
tulang belulangnya akan dikumpulkan atau akan dihidupkan di dalam kehidupan yang baru. Ayat yang terakhir yaitu walaqad khalaqna insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, yaitu artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Untuk tafsirnya, tafsir Jailalin, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, sedangkan kami mengetahui. Lafana lakmu ini berkedudukan menjadi hal atau kata keterangan keadaan, dan sebelumnya diperkirakan adanya lafal nahnu atau apa. Huruf ma di sini adalah masdariyah yang dibicarakan oleh dia, yakni oleh manusia. Huruf ba di sini adalah zaidah. Maksudnya untuk takdiyah dalam hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya, yaitu ilmu kami, daripada urat lehernya. Idfa di sini mengandung makna bayan atau untuk menjelaskan, dan pengertian yang dimaksud dari lafal al-warid adalah dua urat vital yang terdapat pada bagian belakang leher. Dan tafsir Quraisy Shihab, aku bersumpah, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, dan kami selalu mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati mereka. Kami dengan pengetahuan kami terhadap semua keadaan manusia lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yang paling dekat dengannya. Maksudnya ialah Allah menjelaskan bahwa Dia telah menciptakan manusia dan berkuasa penuh untuk menghidupkan kembali dari hari kiamat, dan Ia tahu pula apa yang dibisikkan oleh hatinya, baik kebaikan maupun kejahatan. Untuk kesimpulannya ialah mengidentifikasi alat gerak aktif dan alat gerak pasif pada manusia. Seluruh makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak yang berbeda-beda. Namun manusia dan hewan dapat bergerak dengan bebas jika dibandingkan dengan tumbuhan. Manusia dan hewan vertebrata bertulang belakang dapat bergerak bebas dan aktif, dan alat-alat gerak yang digunakan pada manusia ada dua macam, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak dalam tubuh terhadap sambungan sebagai tempat tulang saling terhubung satu sama lain. Manusia bisa melakukan gerakan tertentu seperti membungkuk atau meregangkan tangan dan kaki karena adanya sambungan yang terletak pada siku dan lutut. Sekian penjelasan dari kami semua, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.